Kenapa tuanku jemput kami ke planet tuanku? Aku perlukan kuasa elemental beliungku semula. Aksi, kau mesti... Tuanku Ramos, Ramalan terus berlaku. Aku akan buat kau menyesal sebab cari Tuanku, kamu orang perlu tahu betapa gentingnya keadaan di Windara sekarang. Kuasa beliung adalah satu-satunya kunci. Kami ke planet tuanku. Lebih elok rasanya kalau aku tunjukkan saja kepada kamu. Tapi saya tak boleh kehilangan kuasa. Sedia semua. Sebab tu tuanku perlukan kuasa beliung ni semula dari saya. tangguh terlalu lama. mereka dah kembali. Cari dia segera. Rancangan beta telah dia akan menjaga Windara. Dilindungi. Terakhir kami, Saya tak boleh kehilangan kuasa ni lagi tuanku. Jika benar kau pelindung, Kau tahu apa yang perlu dilakukan. hanya kuasa beliung sajalah harapan. galaksi, kau mesti lindungi Windara dari mereka semua. Buat angin dengan angin. Kuasa! Engkau. Kau mesti lindungi Windara dari mereka semua. Tuanku! Maka perkara ni terus berlaku. Jika benar kau ini pelindung galaksi, Ya, kau dari sini. Masa maksa aku. Elemental Fusion. Hai sahabat, setelah capek marah-marah kemarin, kali ini Nat kembali ke rutinitas utama yang dimana promo episode 2 sudah Monster bagikan. Jadi, kalian udah tahu dong apa yang harus Nat lakukan? Yap, bener banget, marah-marah lagi. Ya enggak lah kocak, capek. Mending kita review aja promo Boboiboy Galaxy Windara episode kedua yang banyak menyimpan hal menarik yang sayang jika kalian lewatkan. Baiklah, biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Windara episode 2 terbaru, review promo episode 2. Let's check this out. Yay! Jadi, setelah menonton promo Boboiboy Galaxy Windara episode 2, nah, bisa menyimpulkan jika episode kali ini bakal di luar ekspektasi kita sebagai penonton. Jadi, ada hal penting yang Nat mau ingatkan dulu ke kalian sebelumnya. Itu karena sebagian besar dari episode kedua kali ini akan menceritakan alur baru yang tidak ada dalam cerita versi komik Boboiboy Galaxy musim 2. Jadi, jangan sampailah ntar ada yang keluar-keluar lagi kayak dulu episode 2 dulu. Di komik tidak begitu. Kenapa nggak sesuai sama komik? Kenapa ceritanya beda jauh sama komik? Kenapa? Bacot. Lama-lama pusing juga sama orang-orang yang nggak punya budaya untuk membaca atau mendengarkan. Yang padahal dari jauh-jauh hari juga Encik Bos Nizam Abdul Razak udah ngewanti-wanti kalau cerita versi animasi itu memang sedikit berbeda dari cerita yang ada dalam versi komik Boboiboy Galaxy musim 2. Itu karena ada babak tambahan baru yang dimasukkan untuk keseruan cerita. Namun walaupun ada penambahan cerita, tapi plotnya tuh masih tetap sama. Dan pernyataan ini juga sudah Encik Nizam bagikan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan Nat juga sudah sering menjelaskan hal ini kepada kalian. Jadilah jangan sampai nanti banyak yang nanya, kok ini, kok anu, kok gitu, kok diubah. Makanya kalau ada konten tuh dilihat dan dengar dengan baik-baik. Makanya kalau ada postingan penting tuh dibaca. Yang lu tonton tuh kan kontennya, apa thumbnailnya. Ya contohnya kayak orang pinter satu ini. Ya kelihatan banget gitu, dia cuma lihat videonya, cuma buat komen kayak gini doang. Ada apa gitu? Sirik aja sama konten orang. Yang padahal konten Nat kemarin hampir 90% marah-marah sama oknum-oknum yang ngakunya fans, tapi cuma cari kegaduhan doang. Jadi biasakan nonton kontennya sampai habis ya, biar kalian tuh nggak salah paham. Dan jangan sampai sok tahu kayak si sotoy satu ini ya. Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Back to promo episode 2. Selain perubahan cerita yang akan terjadi di episode kedua,
Namun, sebagian cerita juga akan tetap mengambil beberapa poin penting yang ada dalam komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-11. Jadi, buat kalian yang suka komik akurat, bakal tetap terfan service dengan episode kali ini. Soalnya masih banyak adegan yang ngambil referensi ceritanya dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-11. Namun, mungkin lebih tepatnya bakal ada beberapa modifikasi yang terjadi demi mendukung keperluan cerita dan menambah aksi pertarungan Boboiboy di dalam kapal angkasa Kupu Teri. Dan ditambah, sepertinya episode kali ini juga bakal dijelaskan betapa pentingnya kuasa elemental beliung bagi planet Windara, sehingga konflik baru yang akan lebih kelam bagi planet Windara akan dijelaskan di episode kali ini. Selain cerita yang diubah, di episode kedua juga kita akan diperlihatkan debut dari beberapa member dari Jenderal berempat. Yang jujur, Nat masih berharap mereka tetap berlima, tapi kayaknya memang nggak mungkin deh. Antek-antek dari Raja Ramos bakal berisi 4 member. Atau jika seandainya mereka diceritakan sebelumnya itu masih berlima, pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Jenderal Vespira, sehingga dia tidak ada di Boboiboy Galaxy Windara. Seperti cara Monster Studio mengskip beberapa cerita di Boboiboy Galaxy Story dengan lumayan rapi. Namun di episode kedua, sepertinya akan tetap menggunakan cerita yang sama dengan cerita dalam komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-11. Soalnya, jenderal yang diutus untuk mengeksekusi Boboiboy dan kawan-kawan adalah Jenderal Cikala dan Jenderal Sibella. Yang dimana kemampuan dari kedua jenderal ini kayaknya nggak perlu diragukan lagi. Itu karena Jenderal Sibella ini adalah petarung jarak dekat dengan tipe serangan penebas yang mengandalkan kecepatan serangan saat bertarung. Sedangkan Jenderal Cikala adalah petarung jarak jauh yang dimana Jenderal Cikala mampu menciptakan shockwave yang sangat kuat dengan cara berteriak. Dan hebatnya, teriakannya itu bisa diatur arahnya sehingga serangannya jauh lebih efektif. Namun, sepertinya di sini juga kita tidak akan melihat kedatangan Jenderal Muskida dan Jenderal Karumbang, yang itu berarti mereka berdua memang tidak akan turun tangan untuk bertarung di episode kali ini. Namun, Nat jadi semakin penasaran bagaimana cara Jenderal berdua ini bakal memojokkan Boboiboy CS. Itu karena jika kita melihat promo episode kedua, Boboiboy itu terlihat lusuh sekali, seperti banyak terkena serangan musuh. Sebelum pada akhirnya nanti, Boboiboy akan menggunakan kuasa Elemental Fusion terkuatnya, yaitu Elemental Fusion Boboiboy Supra. Ngomongin soal Boboiboy Supra, Nat ngewanti-wanti ke kalian ya dari sekarang. Jangan berharap ada adegan epic seperti Boboiboy Supra yang ada di Boboiboy Movie 2. Kenapa? Itu karena di sini Boboiboy menggunakan kuasa Elemental Fusion Supra hanya sebagai bentuk pengalihan Boboiboy supaya kawan-kawannya bisa pergi melarikan diri. Soalnya kayaknya nggak mungkin lah Monster Studio mau ngenerf Boboiboy Supra begitu aja cuma buat ngalahin 2 jenderal aja. Kalian kan tahu sendiri Boboiboy Supra lah yang mengakhiri si Retaka, sumber dari segala masalah yang terjadi dalam Boboiboy Galaxy musim 2. Jadi bakal gak etis aja gitu jika Elemental Fusion kena nerf sekarang. Namun, alasan logis lain yang bisa menjelaskan kenapa Boboiboy Supra nanti gak bisa se-powerful dengan yang ada di Boboiboy Movie 2, itu karena medan pertarungan mereka yang terlalu sempit bagi Boboiboy Supra. Yang jika kalian perhatikan, Boboiboy Supra kan petarung jarak jauh dan jarak dekat, yang dimana kemampuan serangan jarak jauhnya itu terkunci dengan medan pertarungan yang sempit. Itu karena mereka bertarung di dalam kapal angkasa yang memang space-nya itu ada batasnya. Yang kalian tahu sendiri kan betapa powerfulnya Boboiboy Supra, yang bahkan si Retaka aja sampai dikebumikan di luar angkasa. Ya nggak kebayang dong kalau Boboiboy Supra bertarung dengan powerful, yang ada kapal angkasa Kupu Teri bakal duar. Wasted semua ntar. Sehingga di sini Boboiboy Supra cuma bisa mengandalkan skill pertarungan jarak dekatnya, aka skill berpendangnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato, gozaimashita, matane, bye! Frekuensi yang sama. Kita jadi tak sugaira, kamu mendayu suara diramu. Yeah.